Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari berganti ke hari, waktu berlalu, zaman berjalan. Tidak terasa kita sudah beberapa hari melaksanakan ibadah puasa. Sudah selayaknya apabila kami ingin mencoba menyampaikan satu ungkapan dari Rasulullah, yang mana ungkapan ini bersifat warning, bersifat sesuatu yang mengingatkan. Formula dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sangat singkat, tetapi memiliki makna yang cukup dalam. Rasulullah berkata, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Atau dalam bentuk yang lainnya, misalnya Rasulullah menyampaikan begini, kam min sha'imin, pengganti dari kata rubba dengan kata kam min sha'imin. Banyak sekali atau mayoritas orang-orang yang menjalankan ibadah puasa, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi, sama sekali tidak ada hikmah, tidak ada manfaat, tidak ada nilai dari puasa yang dijalankannya, illal ju' wal 'atas, kecuali dua hal. Hanya al-ju', rasa lapar, wal 'atas, dan rasa haus. Tentu saja kita perlu bertanya lebih jauh. Untuk apa kalau sekiranya kita sudah bersusah payah berpuasa dari pagi hari sampai malam hanya sekedar rasa lapar dan rasa haus? Dengan sangat bijaksana, para ulama menyampaikan berkaitan dengan puasa ini dua hal. Ada hal-hal yang membatalkan puasa secara substantif dengan menggunakan pendekatan fikih. Artinya domainnya domain fikih. Apa yang membatalkan puasa? Para ulama misalnya menyampaikan, yang pertama adalah makan dan minum secara disengaja dengan penuh kesadaran, kecuali kalau lupa. Ada saja orang-orang yang tidak sadar bahwa dia sedang berpuasa, tiba-tiba jam 10 dia minum dalam keadaan lupa. Itu tidak membatalkan, ya. Kemudian yang kedua, muntah yang disengaja. Yang dimaksudkan dengan muntah yang disengaja, mungkin seseorang ketika itu merasakan kondisi di mana dia yakin bahwa dia masuk angin, sehingga berupaya agar supaya bagaimana caranya bisa muntah. Muntah yang disengaja, berusaha untuk muntah, itu adalah sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Beda halnya dengan muntah yang spontan, muntah karena sakit, muntah yang tidak disengaja. Beda dengan muntah yang disengaja. Kemudian yang ketiga, bagi kalangan ibu-ibu atau untuk perempuan, datangnya haid dan nifas itu juga membatalkan puasa, ya. Seseorang misalnya fulanah, dia berpuasa
Dari pagi sudah niat malamnya, tiba-tiba jam 4 sore, setelah selesai sholat asar, dia ke kamar mandi, mendapatkan ada titik-titik darah haid. Maka hari itu puasa dari wanita tersebut batal. Haid dan nifas. Nah, yang kemudian yang berikutnya adalah keluar bagi laki-laki, keluar sperma secara disengaja. Pada siang hari, tentu saja ini semua pada siang hari. Mengeluarkan sperma disengaja itu membatalkan puasa. Dan yang terakhir adalah suami istri yang berhubungan waktu siang. Ini kelima poin ini masuk dalam kategori yang membatalkan puasa. Artinya yang bersangkutan puasa perlu mengganti dengan puasa di hari yang lainnya yang kita kenal dengan qadha. Apabila kita coba kaitkan dengan hadis yang tadi kami kemukakan di atas, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Nah, inilah yang ingin kita bahas. Ada juga hal-hal yang bisa menghancurkan, yang bisa merusak, yang bisa menghilangkan pahala puasa. Tadi Rasulullah menyampaikan illal ju' wal atas. Dia hanya sekedar merasakan lapar dan haus, tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Nah, tentunya kurang lengkap dan kurang bijaksana apabila Rasulullah tidak menyampaikan hal ini. Oleh karena itu, dalam sebuah sabdanya, Rasulullah menyampaikan arba'un. Ada 4 hal. Ada 4 hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Ada 4 hal yang bisa membatalkan puasa. Ya. Arba'un yufattirna sha'iba. Keempat hal ini yang pertama bisa membatalkan pelaksanaan puasa. Kemudian yang kedua, wayanqudnal wudu'a. Wayanqudnal wudu'a, yang bisa merusak wudunya seseorang. Kemudian yang ketiga, wayahdi minal amal, yang bisa merusak amal ibadah. Jadi arba'un, ada 4 hal. Ada 4 pekerjaan yang bisa. Yang pertama, yufattirna shaima. Walau di sini dari kata futur, makan, artinya membatalkan pahala puasa. Wayanqudnal wudu'a, bisa merusak wudunya. Dan wayahdi minal amal, bisa merusak amal. Apa keempat hal yang dimaksudkan oleh Rasulullah? Yang pertama, al-ghibah, mengumpat, membicarakan orang lain. Atau dengan bahasa sekarang, kita sering istilah ngupat, ya, membicarakan orang lain. Suatu ketika Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sampai sejauh mana batasan yang namanya ghibah? Sampai sejauh mana batasan yang namanya mengumpat?" Dengan sederhana Rasulullah memberikan jawaban, apabila kamu mengatakan sesuatu kepada seseorang di hadapan orang tersebut, yang kamu katakan membuat orang tersebut tersinggung atau tidak enak terdengarnya, atau merupakan sebuah ejekan, itulah yang disebut ghibah, mengumpat. Padahal hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita. Mudah-mudahan dengan kita banyak berpuasa di rumah, kebiasaan-kebiasaan ghibah ini bisa kita minimalisir. Kemudian yang kedua, wal kadhibu, bohong. Apa kaitan bohong dengan puasa?
Sampai Rasulullah menyampaikan, kadzib ini bisa mengurangi, bisa menghapus, bisa menghilangkan pahala puasa. Dengan kata lain, Allah sangat menghendaki orang yang berpuasa menunjukkan sikap jujurnya. Kadzib, bohong, sesuatu yang ringan diucapkan tetapi konsekuensinya cukup berat. Kadzib, sifat bohong sangat tidak disukai oleh Allah. Sangatlah tidak pantas seorang yang berpuasa mengeluarkan kata-kata yang bohong. Dan yang ketiga, an-namimah, mengadu domba. Mengadu domba. Nah, ini juga bisa menghapus, bisa menghilangkan pahala puasa. Kenapa namimah bisa menghapus puasa? Maaf, namimah biasanya disampaikan karena ada tujuan-tujuan yang tersembunyi, yang itu bersifat sesuatu yang membuat si orang yang mengadu domba ada yang namanya kepuasan. Yang diadu domba tentunya bisa terperangkap, malah bisa membuat terputusnya silaturahim gara-gara ada atau masuknya yang namanya namimah. Dan yang keempat, yang terakhir, sabda Rasulullah, sesuatu yang bisa merusak pahala puasa adalah wan nadharu ila mahasinil mar'ah allati la yahillun nadharu ilaiha. Memandang kecantikan, keindahan seorang wanita yang mana wanita tersebut bukanlah wanita yang halal untuk dipandang oleh orang yang berpuasa. Atau dengan kata lain, memandang kecantikan dengan dorongan syahwat. Di sini yang dimaksudkan sampai sejauh mana kita mengatur. Jadi puasa adalah sebuah regulator untuk mengendalikan, untuk mengatur agar supaya yang namanya syahwat ini tidak muncul ke permukaan. Tetap keimanan, keyakinan disertai dengan pikiran yang jernih, dengan ikhlas, itulah yang menjadi motif utama puasa. Kenapa syahwat sampai membatalkan puasa? Karena di sana ada yang namanya upaya mengatur, mengekang, dan mengendalikan hawa nafsu. Mudah-mudahan uraian yang singkat ini bisa memberikan makna kepada saudara-saudaraku yang beragama Islam. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan ketabahan dalam kita menjalankan puasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.